Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Al-Ikram Syekh Mu'taz Abu Zainah ahlan wa sahlan bihudurikum beserta rombongan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimah. Maaf, saya terharu. Saya terasa sholat tidak di al-ma'ruf subuh ini. Semoga rasa ini juga dirasakan jamaah semua, dan kita rindu kapan kita bisa datang ke Makkah Mukarramah dan bisa mampir ke Palestina. Ucapan terima kasih kepada Bapak semua yang telah menghadiri acara subuh pagi ini, kerjasama antara Masjid Al-Ma'ruf dengan Aman Palestina. Ini kali pertama, semoga bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Untuk menyingkat waktu, biasanya berapa menit Mas? Berapa jam? 3/4 sampai 1 jam maksimal. Saya juga banyak kegiatan. Mungkin langsung aja kesempatan ini kami berikan kepada Syekh Mu'taz Abu Zainah untuk memberikan dan grup bahwa dan sama pada jemaah. Langsung aja ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang berbahagia, di kesempatan pagi hari ini kita diberikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersama merasakan nuansa imam yang ada di masjid-masjid khususnya Islam. Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan beliau ini adalah merupakan imam di salah satu masjid yang mulia itu, yaitu Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina, bukan di Klaten. Alhamdulillah beliau ini merupakan salah satu imam di situ. Dan kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, kira-kira standar suara imamnya seperti itu. Karena memang ini masjid yang tidak sembarangan orang bisa mengimaminya. Maka alhamdulillah beliau termasuk salah satu imam
di situ. Maka kita alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini berarti kita sedang umroh berjamaah. Amin. Oke. Baik, langsung saja kita persilakan kepada beliau. Beliau akan berbicara menggunakan bahasa Arab. Nanti akan kami terjemahkan ke bahasa Indonesia mawon ya. Kalau Jawa sayanya yang nggak ngerti nanti. Karena saya dari Banten. Baik, Syekh, dia Rasulullah Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihim wa ihtada bihadihim ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah alladzi وفقنا وأعاننا أن نحضر هذه الصلاة المشهودة صلاة الصبح وأن نشهد قرآنها إن قرآن الفجر كان مشهودا. الحمد لله الذي وفقني وأعانني وشرفني أن أكون بين أهلي وإخواني في هذا المسجد المبارك، فلكم التحية والشكر والتقدير والاحترام. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada beliau baik untuk hadir silaturahim di Indonesia ini, khususnya adalah bisa bersilaturahim juga dengan jamaah Masjid Al-Ma'ruf ya, Masjid Al-Ma'ruf ya, bahkan juga diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan. Amin. فأنا سعيد ومسرور أنني أقف الآن بينكم وأنني في هذا المسجد المبارك مسجد المعروف وأنني أحضر معكم في هذه الساعة المباركة في ساعة الفجر، فإنني أحمل لكم سلاما من إخوانكم وأهلكم ومحبيكم أهل فلسطين وأهل المسجد الأقصى المبارك وأهل فلسطين كافة. حملوني السلام لأهل أندونيسيا ولكافة رواد مساجدها، فلكم منا أجمل تحية وأحلى سلام، وأنتم الشعب المضياف، الشعب الرائع، الشعب الجميل، الشعب المبتسم دائما. نسأل الله عز وجل أن تكونوا دائما كذلك. Kemudian saya juga ingin menyampaikan salam dari saudara-saudara kita di Palestina sana bagi kita yang ada di Indonesia ini. Meskipun jaraknya itu mungkin ribuan kilometer, ya sangat jauh sekali. Meskipun jauh di mata, namun dekat di hati. Masya Allah. Ya, jadi beliau ingin menyampaikan itu kepada kita semua. وكما تعلمون أن فضيلة هذه الأرض المباركة وبيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك أن الله عز وجل فضلها كما فضل مكة والمدينة، كما فضل البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف، فإنه أيضا أوجد الفضيلة للمسجد الأقصى المبارك. فمنذ أن وضعت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض وعرجت من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى في ليلة الإسراء والمعراج، وصلى إماما بالأنبياء في المسجد الأقصى المبارك، ومن ثم هذا المسجد هو ثاني مسجد وضع في الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أول مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما من الزمن؟ قال 40 عاما، وأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي. وكلنا نعلم أن الله عز وجل بارك المسجد الأقصى وما حوله في القرآن الكريم في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكما جعل المسجد الأقصى المبارك هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. وفي الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة المسجد الأقصى المبارك: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام
والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى المبارك. فهذه أرض باركها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. هذه أرض مباركة إلى يوم الدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Di Palestina itu ada masjid yang sangat dimuliakan sekali dalam Islam, yaitu Masjidil Aqsa, yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkannya dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara langsung, menyebutkan secara spesifik nama Masjidil Aqsa. Artinya apa jemaah sekalian? Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa Masjidil Aqsa itu benar-benar sangat dihormati sekali. Ya, Masjidil Aqsa sangat diberkahi sekali, hingga Allah Subhanahu wa taala mencatatkannya dalam Al-Qur'an sejak ribuan tahun yang lalu sampai detik ini. Kita bisa menemukan kata Al-Masjidil Aqsa dalam Al-Quran surat Al-Isra. Maka dari sini dapat kita pahami masjid ini sangat dimuliakan sekali dalam Islam. Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan bahwa ini merupakan ulul qiblatain, kiblat pertamanya umat Islam. Sebelum kita sholatnya ini menghadap ke mana sekarang? Ka'bah atau Masjidil Haram. Sebelum kita sholatnya ini menghadap ke Ka'bah, kita sholatnya ini menghadap ke Masjidil Haram, ya, Masjidil Aqsa, masya Allah. Kita sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa karena ini adalah kiblat pertama kita. Sampai kemudian turun wahyu kepada Rasulullah SAW pada saat beliau sedang sholat, gitu ya, turun wahyu untuk memalingkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Dan ini kalau Bapak Ibu sekalian mungkin beribadah umrah atau haji, nanti kan akan menemukan namanya Masjid Qiblatain. Nah, disinilah pada saat pensyariatan pengalihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Rasulullah mengabarkan bahwa ada 3 masjid yang ini sangat dimuliakan sekali dalam Islam, ya, sehingga kita sangat dianjurkan untuk mengunjunginya. Yang pertama kata Rasulullah, Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di Makkah. Yang kedua kata Rasulullah, Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi? Di Madinah. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Kompak, bukan Klaten lagi, masya Allah. Nah. ولكن أنتم ترون وتشاهدون وتسمعون ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك وما تتعرض له الأرض المباركة ككل، أرض فلسطين، من اقتحامات مستمرة للمستوطنين بزعم أن هناك هيكل سليمان موجود تحت أو أسفل المسجد الأقصى المبارك. هناك حفريات لا زالت في أسفل المسجد المبارك لزعمهم أن هيكل سليمان موجود تحت المسجد الأقصى المبارك، لكن لن ينالوا إن شاء الله من هذا الشيء. وهناك اقتحامات كثيرة للمنازل وللبيوت واعتداء على الأراضي ووضع للحواجز وارتقاء للشهداء وأسر آلاف الأسرى من الشبان الفلسطينيين المعتقلين خلف سجون الاحتلال. هذا كله من جرائم الاحتلال المستمرة ولعنات الاحتلال المستمرة على هذه الأرض المباركة. وهذا المحتل لا يستمنه لا شجر ولا بشر ولا حجر ولا أي شيء، وإنهم يحاولون دائما النيل منا ومن عزيمتنا ومن ديننا ومن ثوابتنا، لكننا بإذن الله عز وجل صابرون ثابتون في هذه الأرض المباركة، لأننا في رباط إلى يوم القيامة بإذن الله، كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكما امتدح الله عز وجل الطائفة المنصورة يعني في آخر الزمان أنها ستكون في بيت المقدس،
لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم ما أصابهم من اللأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل يا رسول الله أين هم؟ قال ببيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. فهذا سلوانا إن شاء الله، وهذا وعد الله عز وجل سيتحرر بإذن الله عز وجل المسجد الأقصى المبارك، لأن هذا وعد الله عز وجل ولن يخلف الله عز وجل وعده بإذن الله. Namun sayangnya jamaah sekalian, dengan berbagai keutamaan fadilah yang bisa kita dapatkan dari Masjidil Aqsa saat ini, itu tidak bisa kita maksimalkan pada hari ini. Kenapa? Karena di sana ada Zionis Israel yang senantiasa berusaha untuk menzalimi saudara-saudara kita yang ada di sana. Mereka menghalang-halangi kaum muslimin di Palestina untuk bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa. Dan mereka mengklaim bahwa di bawah Masjidil Aqsa ini ada yang namanya Haikal Sulaiman atau Kuil Sulaiman. Yang ini alasan mereka untuk kemudian mengambil alih Masjidil Aqsa dan menghancurkannya dari bawah. Dan tentu klaim ini adalah klaim yang dibuat-buat ya oleh para Zionis Israel ini hanya untuk menghancurkan Masjidil Aqsa, hanya demi bisa menguasai Masjidil Aqsa ini yang ini merupakan milik kita bersama. Oleh karena itulah jamaah sekalian, saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, meskipun mereka dizalimi, meskipun mereka dihalang-halangi, meskipun mereka harus menghadapi berbagai konsekuensi yang ada, seperti mereka harus siap kalau seandainya ada yang menzalimi mereka, ada yang memukuli mereka, atau bahkan ada yang menodongkan senjata kepada mereka, mereka harus siap dengan itu. Ya, karena apa? Karena kalau bukan mereka yang menjaga, melindungi Masjidil Aqsa, lantas siapa lagi yang kemudian akan melindungi Masjidil Aqsa ini? Karena mereka lah kaum muslimin yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, sehingga kalau mereka menyerah berarti tidak ada lagi yang dapat melindungi Masjidil Aqsa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka pun menyerah, yang ditakdirkan Allah ada berada di samping Masjidil Aqsa sehingga tidak ada kaum muslimin di sana, maka dikhawatirkan nanti Zionis Israel ini akan menguasai Palestina dan menghancurkan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa sampai dihancurkan, maka khawatir akan muncul anggapan bahwa umat Islam di dunia ini jumlahnya ada miliaran, banyak sekali. Namun kok untuk melindungi satu masjid yang paling mereka muliakan sendiri, yaitu Masjidil Aqsa saja tidak bisa. Maka untuk menghindari statement ini, untuk menjaga kehormatan umat Islam di seluruh dunia, saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah berada hidup di sekeliling Masjidil Aqsa, mereka tetap bertahan di sana, mereka mempertahankan nama Palestina, karena kalau bukan mereka yang menjaga, lantas siapa lagi? Maka mereka siap dengan menghadapi konsekuensi itu semua dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan mereka ganjaran, akan memberikan mereka pahala. Bahkan kalau mereka meninggal dunia, mereka berharap mudah-mudahan Allah menerima pahala kami dan kami dalam kondisi syahid. Amin ya rabbal alamin. فإن من الواجب علينا أن نفعله وأن نقدمه لهذه الأرض المباركة، دائما أن نقف في صف هذه القضية العادلة، قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى المبارك، أن نكون جميعا ممن ينصرون الحق، أن نكون جميعا ممن يؤيدون الحق، أن نكون جميعا ممن يثبتون على الحق. فإن قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى المبارك هي قضية الحق، وبإذن الله عز وجل الحق سينتصر في النهاية، والباطل بإذن الله عز وجل سيندثر وسيضمحل، وهذا الاحتلال إلى زوال. أيضا من الواجب علينا فعله أن نوجه أنظارنا وأرواحنا وقلوبنا وأفئدتنا إلى المسجد الأقصى المبارك، إلى مهوى الأفئدة، إلى قضية فلسطين، أن نتذكر هذا المسجد بالدعاء، بدعائنا في صلاتنا، في سجودنا، في كل خلواتنا، أن نتذكر الدعاء للمسجد الأقصى المبارك،
ولأهل فلسطين وللمستضعفين ولأهالي الشهداء ولأهالي الجرحى والأسرى أن يمن الله عز وجل عليهم بالفرج العاجل القريب بإذن الله عز وجل. وعلينا جميعا أن ننقل هذه الرسالة وهذه القضية إلى أكبر قدر ممكن من الناس، حتى يعلم الناس أن فلسطين والمسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين فقط، وهو أمانة ليست في رقاب الفلسطينيين فحسب، وإنما في رقاب جميع المسلمين. سيسألهم الله عز وجل يوم القيامة عن هذه الأمانة، هل أدوها حقها أم ضيعوا هذه الأمانة؟ نسأل الله عز وجل أن نكون ممن أدى حق المسجد الأقصى المبارك وقضية فلسطين. Kemudian saya juga menyampaikan kiranya apa yang bisa kita lakukan bagi Masjidil Aqsa ini, karena memang barangkali kita ditakdirkan oleh Allah jauh dari Palestina, jaraknya adalah ribuan kilometer. Kalau saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, mereka mampu berkontribusi secara langsung, yaitu dengan fisik mereka atau dengan tenaga mereka, bahkan dengan nyawa mereka, mereka bisa mendapatkan pahala dengan itu semua. Lantas kita yang ada di Indonesia, apakah kita bisa mendapatkan pahala seperti mereka? Jawabannya adalah iya, bisa. Kita bisa mendapatkan pahala seperti mereka, namun dengan kemampuan dan dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, barangkali ada di antara kita ini yang Allah takdirkan, Allah titipkan berupa kecerdasan, maka marilah kita gunakan kecerdasan tersebut untuk berkontribusi bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Atau barangkali ada juga di antara kita yang Allah titipkan berupa harta, marilah kita sisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita ini bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, yang melindungi Masjidil Aqsa menggunakan tenaga mereka, menggunakan nyawa mereka. Karena harapannya mudah-mudahan dengan harta yang kita sisihkan bagi saudara-saudara kita di sana, itu kita bisa mendapatkan pahala semisal mereka yang berjuang menggunakan fisiknya. Atau barangkali kita belum mampu berkontribusi dengan itu semua, paling tidak jemaah sekalian, Syekh mengatakan bahwa marilah kita bersama berkontribusi menggunakan doa kita. Ya, kita sisihkan dalam doa kita, dalam sujud kita, dalam rukuk kita, dalam sholat kita, dalam zikir kita. Kita sisihkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana yang berjuang menggunakan fisik mereka. Nah, ولن أطيل عليكم. ختاما لابد لي باسمي وباسم أهل فلسطين أن نشكر شعب إندونيسيا العظيم، أن نشكر هذا الشعب المبارك، هذا الشعب الذي دائما ما يقف جنبا إلى جنب بجانب الشعب الفلسطيني، ودائما هذا الشعب يساند الشعب الفلسطيني بكل إمكانياته وبكل ما يستطيع. ولكم بصمات واضحة في حياة الشعب الفلسطيني، وما تقدمونه لنا وما تقدمونه لبناء المستشفيات والمدارس والمرافق، فأنتم أصحاب خير وأصحاب بذل وأصحاب عطاء وأصحاب سبق للخير دائما بإذن الله عز وجل. وإنني باسمي وباسم أهل فلسطين وباسمكم جميعا أشكر مؤسسة أمان فلسطين التي أتاحت لنا الفرصة أن نأتي ونبلغ هذه الرسالة إلى الشعب الإندونيسي العظيم، فلهم بصمات واضحة في حياتنا أيضا من إعادة تأهيل للمساجد التي قصفت في قطاع غزة، وإعادة تأهيل البيوت التي دمرت على رؤوس ساكنيها. ولكم منا كل الاحترام وكل الشكر وكل التقدير، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يسدد على الحق خطاكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Syekh juga ingin tak lupa mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah berusaha berkontribusi dengan kemampuannya masing-masing, ya dengan caranya masing-masing. Yang alhamdulillah jamaah sekalian, kata Syekh, beliau juga menyaksikan sendiri di sana. Di sana ada
berbagai program bantuan yang alhamdulillah sudah sampai kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Di antaranya adalah ada misalkan rumah sakit Indonesia, ada juga sekolah Indonesia, kemudian ada masjid juga yang didirikan oleh Indonesia. Alhamdulillah amanah itu sudah sampai kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Terutama Syekh juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Aman Palestina yang alhamdulillah sudah sejak 16 tahunan yang lalu itu kami sudah berusaha menjadi jembatan amanahnya kaum muslimin di Indonesia untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana utamanya. Yang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kebetulan Aman Palestina ini sudah punya cabang di Gaza, ya, di Palestina. Sehingga dengan adanya cabang di Gaza ini sejak tahun 2009 itu lebih memudahkan kami untuk menyampaikan amanahnya kaum muslimin di Indonesia bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Yang termasuk misalkan di sini ada salah satu program kami, misalkan sini ya Bapak Ibu sekalian, ada santunan berbuka. Itu adalah program yang sudah berjalan sejak awal Ramadan kemarin. Nah, kaum muslimin yang menitipkan hartanya di program santunan berbuka ini di awal-awal Ramadan, alhamdulillah itu sudah sampai ya kepada saudara-saudara kita yang ada di lingkungan Masjidil Aqsa, dan ada videonya mereka berbuka bersama. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melihat di Instagram kami ya, di amanpalestin.tk. Itu alhamdulillah ada video kaum muslimin di Palestina yang berupa ada anak-anak yatim ya yang tidak ada orang tuanya, kemudian ada juga di sana ibu-ibu yang barangkali kehilangan suaminya dan sebagainya. Itu semuanya menikmati buka puasa bersama di lingkungan Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah ini merupakan amanah yang dititipkan oleh kaum muslimin di awal-awal Ramadan, kemudian berhasil disampaikan sesegera mungkin kepada saudara-saudara kita yang hendak berbuka puasa di lingkungan Masjidil Aqsa. Tentu ketika buka puasanya di Masjidil Aqsa dan ketika mereka mendoakan orang-orang yang beramal soleh yang menyiapkan takjilnya untuk mereka, maka ini tentu keutamaan yang luar biasa sekali jemaah sekalian ya. Harapannya kita didoakan oleh saudara-saudara kita di sana juga ya, apalagi didoakannya itu di masjid sucinya umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Maka ini tentu keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Ini baru salah satu program, masih ada program lainnya. Kemudian saya juga berterima kasih kalau di sana itu alhamdulillah sudah berdiri namanya Masjid Syekh Azlin. Masjid Syekh Azlin ini salah satu yang berkontribusi adalah Bapak Gubernur Jawa Barat. Siapa Gubernur Jawa Barat? Pak Ridwan Kamil, Kang Emil. Pak Ridwan Kamil ini salah satu tokoh yang berusaha berkontribusi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, tapi dengan kemampuan lainnya. Tadi kami sebutkan bahwa barangkali ada di antara kita yang Allah titipkan berupa kecerdasan, marilah kita gunakan kecerdasan tersebut untuk berkontribusi bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Termasuk Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil adalah orang yang berkontribusi menggunakan kecerdasan yang Allah titipkan kepadanya. Pak Ridwan Kamil itu cerdas dalam bidang apa? Arsitektur, betul. Ya. Pak Ridwan Kamil cerdas dalam bidang desain arsitektur. Akhirnya apa yang dilakukan Pak Ridwan? Yang dilakukan beliau adalah beliau mendesain arsitektur Masjid Syekh Azlin, gitu ya. Yang ini beliau lakukan secara cuma-cuma, gratis bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Yang alhamdulillah itu kalau kita rupiahkan barangkali bisa nyampai puluh jutaan atau bahkan ratusan juta. Tapi Masya Allah Pak Ridwan Kamil memberikan itu secara gratis bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Ya, kemudian yang sumurnya dari patungan kaum muslimin, jendelanya dari patungan kaum muslimin, lantainya dari patungan kaum muslimin di Indonesia juga. Jadi alhamdulillah ini merupakan buah patungan dari kita bersama. Pak Ridwan yang mendesainnya, kita yang memberikan sumur, yang memberikan lantainya dan sebagainya. Maka barangkali ada juga di antara kita yang ingin berkontribusi menggunakan kecerdasannya, maka kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi tersebut. Atau barangkali ada juga di antara kita yang Allah karuniakan berupa harta. Marilah kita sisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita ini bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Dan ini adalah momentum yang sangat tepat sekali bagi kita untuk memperbanyak amal soleh, di antaranya adalah dengan bersedekah. Ya, apalagi di bulan Ramadan, ya, pada saat kita sedang berpuasa, maka harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala sedekah kita sekecil apapun, bahkan 100 perak pun kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi jamaah sekalian. Kemudian kalau barangkali kita belum mampu berkontribusi menggunakan kecerdasan kita, belum mampu kita berkontribusi menggunakan harta kita, paling tidak jemaah sekalian, marilah kita berkontribusi menggunakan doa kita. Ya, kita sisipkan dalam doa kita, dalam sholat kita, dalam sujud kita, doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan ketabahan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan keimanan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kukuhkan kekuatan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua dengan saudara-saudara kita di Palestina sana di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir jemaah sekalian, di akhir sesi ini kami dari Amal Palestina ingin memfasilitasi, barangkali ada di antara jemaah sekalian ini yang ingin berkontribusi menggunakan harta yang Allah titipkan kepadanya, berapapun itu, ya, sekecil apapun itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun khusus bagi jemaah yang barangkali ada yang berkenan dan berani menyisihkan sebagian hartanya itu di atas rata-rata orang pada umumnya, yaitu 5 juta rupiah. Kalau berkenan barangkali boleh maju ke depan agar kemudian Syekh bisa memberikan apresiasi kenang-kenangan, ya, sebagai tanda ucapan terima kasih dari beliau mewakili saudara-saudaranya yang ada di Palestina sana, bagi jemaah yang berani dan berkenan menyisihkan sebagian hartanya itu di atas rata-rata orang pada umumnya. Barangkali ada di masjid ini 5 juta rupiah. Masya Allah ada, alhamdulillah. Kita takbir bersama-sama, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Dan ini Bapak Ibu sekalian tidak harus begini. Oh, masya Allah. Dan ini tidak harus ditunaikan pagi ini, gitu, Bapak Ibu sekalian, tidak harus ditunaikan hari ini, bisa juga ditunaikan besok, lusa, dan seterusnya. Karena yang terpenting adalah, Masya Allah, ternyata bukan 5 juta lagi Bapak Ibu sekalian, ini 10 juta, Masya Allah. Karena yang terpenting Bapak Ibu sekalian, minimal ada niat saja dalam hati, terbesit dalam hati kita niat untuk berkontribusi di atas rata-rata orang pada umumnya, yaitu paling tidak 5 juta rupiah, maka itu pun monggo, ya, minimal terbesit saja dalam hati niat untuk menyisihkan sebagian hartanya itu di atas rata-rata orang pada umumnya 5 juta rupiah, itu pun monggo boleh maju ke depan. Karena harapannya minimal dengan niat saja itu sudah tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau niatnya ditunaikan, maka lebih alhamdulillah lagi. Barangkali masih ada 5 juta rupiah? Barangkali masih ada. Masya Allah, tadi itu bukan 5 juta lagi, ya, tapi ini Masya Allah sudah sampai 10 juta, ya. Alhamdulillah. Masya Allah, ini sudah banyak. Masya Allah. Kami mewakili dari Jamaah Al-Ma'ruf, apa yang kami dapat kita serahkan semua. Kita biaya bukan tiap hari Jumat, tapi karena datangnya hari Ahad pun kita buka. Kita siapkan tambahan 3 juta, jadi saya nggak tahu di berapa, ada jawab 3 juta yang kita sudah siapkan, tambah yang kita dapatkan dari hari yang selama 3-4 hari. Alhamdulillah. Mungkin dari Mas.
Allahu Akbar. Takbir. Alhamdulillah. Dan semisal ada di antara jemaah sekalian yang ada di sini barangkali kalau seandainya ternyata ada yang berkenan menyisikan sebagian hartanya itu barangkali kalau 1 juta rupiah ya dan sudah ditaruh di sini, kalau boleh mungkin boleh maju ke depan juga ya, Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada kalau yang sudah ditaruh di sini 1 juta rupiah ada nggak? Atau kalau barangkali kurang berkenan untuk maju sekarang, boleh juga nanti di akhir ini, biar saya bisa memberikan apresiasi ataupun kenang-kenangan sebagai tanda ucapan terima kasih dari beliau mewakili saudara-saudaranya yang ada di Palestina sana. Oke. Baik, ada mungkin yang sudah ada naruh di sini mungkin dan nominalnya itu 1 juta barangkali ada tidak? Atau mungkin ada yang mau nambah barangkali 1 juta rupiah. Kalau 1 juta rupiah ada nggak? Barangkali ingin menambahkan di luar yang ada di sini. Ada dari ibu-ibu, masya Allah. Minat ummahat mawjud. Nah, dan mungkin masya Allah ada dari ibu. Alhamdulillah. Sekali lagi jemaah sekalian, ini tidak harus ditunaikan hari ini, bisa juga ditunaikan besok, lusa dan seterusnya. Mumpung syekhnya masih di sini, insya Allah beliau akan di Indonesia sampai tanggal 25 Ramadan. Jadi dalam rentang waktu itu barangkali ingin ditunaikan di tanggal tertentu atau ingin dicicil pun itu monggo. Yang terpenting minimal ada niat saja, itu monggo disampaikan agar kemudian syekh ini bisa memberikan apresiasi atau kenang-kenangan sebagai tanda ucapan terima kasih dari beliau mewakili saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Masih ada lagi barangkali? Alhamdulillah, masya Allah masih ada. Monggo Bapak. Alhamdulillah, ini adalah momentum yang sangat tepat sekali bagi kita untuk memperbanyak amal soleh, ya, termasuk salah satu amal solehnya adalah bersedekah. Maka barangkali di momentum yang tepat ini, di bulan suci Ramadan dan pada saat kita berpuasa ini, marilah kita memperbanyak amal soleh. Terutama di pagi ini kita ada kesempatan untuk bersedekah bagi saudara-saudara kita yang berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan dirinya yang ada di Palestina. Barangkali masih ada? Barangkali masih ada 1 juta rupiah? Masih ada? Ada? Bapak-bapak? Oh, masya Allah. Bapak? Oke, masya Allah. Oke, masya Allah. Jazakallah khair. Oke. Mungkin dibanding Bapak harus ya harus. Masya Allah, ini langsung ditransfer di tempat Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Bapak. Masih ada lagi? Oh, 1. Oke, monggo Ibu dan ummahat saya. Mungkin kesini mungkin dikasih jalan nih, boleh dikasih jalan. Nah, oke.
boleh baca ke dalam ini. Tidak ada. Oh, tidak ada, Bu. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Dan memang jemaah sekalian, fadilah dari sedekah itu banyak sekali ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh tadi, bahwa Rasulullah juga pernah bersabda, mana tusawwatu shadaqatun mimmal, ya, bahwa ketika kita bersedekah, hakikatnya harta itu bukan berkurang, tapi justru Allah akan jamin harta kita, Allah akan berkahi harta kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga barangkali akan mengangkat penyakit kita dengan sedekah. Allah Subhanahu wa taala akan lancarkan karir kita. Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Allah Subhanahu wa taala akan lindungi keluarga kita. Allah akan jadikan anak-anak kita soleh-solehah, dan masih banyak sekali fadilah-fadilah dari sedekah ini kalau kita sebutkan satu persatu. Ya, maka ini tentu momentum yang sangat tepat sekali bagi kita untuk mendapatkan fadilah yang dari sisi ini, yaitu sedekah dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Karena memang hakikatnya harta yang kita miliki saat ini, handphone kita, motor kita, mobil kita, laptop kita, anting, gelang, perhiasan dan lain sebagainya, hakikatnya hanyalah harta yang Allah titipkan kepada kita yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Barangkali masih ada 1 juta rupiah. Tinggal nanti. Barangkali masih ada. Terakhir barangkali sebelum Syekh akan pergi lagi, setelah ini akan ada kajian di Gamping. Masih ada barangkali? Masya Allah ada, masih ada. Tunggu Bapak, alhamdulillah. Tunggu Bapak, ada maju ke depan. Masya Allah, ternyata dari Masjid Al-Ma'ruf cukup banyak ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, tidak harus ditunaikan hari ini ya Bapak Ibu sekalian, bisa juga ditunaikan besok, lusa, dan seterusnya. Yang penting mumpung syekhnya masih di sini. Dan ini yang terpenting adalah niatnya dulu. Kalau ada niat saja terbesit dalam hati, oke, yang penting ada niat saja dalam hati, terbesit dalam hati niat untuk bersedekah, itu pun monggo, oke? Karena harapannya minimal dengan niat saja itu sudah bisa tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau niatnya ditunaikan, maka lebih alhamdulillah lagi. Barangkali masih ada? Masih ada kesempatan? Masih ada ibu-ibu lagi, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ya, karena kenapa sebenarnya kami katakan minimal niat dulu, yang minimal ada komitmen dalam hati, karena harapannya tadi jemaah sekalian, yaitu harapannya dengan niat saja itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat pahala kita, apalagi kalau kita menunaikannya 100%, maka lebih alhamdulillah lagi. Oke. Baik, masih ada lagi terakhir barangkali sebelum kami tutup, sebelum ditutup dengan doa ya oleh Syekh. Masih ada lagi terakhir, mungkin satu lagi, mumpung Syekhnya masih di sini. Masih ada satu lagi dari bapak-bapak atau ibu-ibu barangkali. Terakhir, masih ada? Masih ada? Dari ibu-ibu sudah? Baik, dari bapak-bapak sudah? Baik, kalau sudah berarti kita akan tutup majelis ini dengan doa yang akan langsung dipimpin oleh Syekh. Tafadhol Syekh. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah jemaah sekalian, itulah tadi barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian yang berkenan untuk berkontribusi dengan cara yang masing-masing, terkhusus bagi jemaah yang ingin berkontribusi menggunakan harta yang Allah titipkan kepadanya, sekecil apapun itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Masya Allah, di sini ada yang 1.000, ada yang 2.000, bahkan barangkali mungkin ada yang, kalau ada yang 100 perak pun kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi jamaah sekalian untuk bersama melindungi, menjaga Masjidil Aqsa milik kita bersama. Terkhusus bagi jamaah yang sudah berkenan juga untuk menyisihkan sebagian hartanya itu di atas rata-rata orang pada umumnya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi hartanya dan Allah memberikan berbagai fadilah dari pahala sedekah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami atas nama Takmir mengucapkan jazakallahu khairan katsira. Semoga subuh ini perasaan kita Palestina, Allah pun diberi kita pahala seperti kita di Palestina. Walaupun kita selalu di sini, tapi perasaan kita di sana. Semoga kesempatan ini tidak hanya hari ini aja, di lain waktu kita bisa adakan. Kalau memang ada Allah memberikan jalan untuk ke sana, kita bisa datang ke sana ini. Sekali lagi atas nama Takmir mengucapkan terima kasih Syekh. Syukran kasiran. Semoga apa yang kita sedekahkan, apa yang kita ibadah diterima Allah SWT. Dan semoga Palestina tetap aman sesuai dengan semboyan aman Palestina. Kurang lebihnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.